Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Uli Nurhalidah dari Prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Angkatan 2025 dengan NIM 40030525620009. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan pengertian water passing dalam proyek konstruksi dengan mata kuliah Ilmu Ukur Tanah. Water passing adalah teknik pengukuran yang digunakan untuk mengetahui beda tinggi antara dua titik permukaan tanah. Teknik ini sangat diperlukan dalam pekerjaan survei dan pemetaan, khususnya untuk mengetahui elevasi suatu titik terhadap titik acuan. Tujuan dari water passing adalah untuk mengetahui perbedaan tinggi di lapangan. Selain itu, water passing juga digunakan untuk mengetahui elevasi suatu lokasi untuk perencanaan konstruksi seperti jalan, bangunan, dan sistem drainase. Dengan adanya data elevasi yang akurat, sebuah pekerjaan konstruksi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Kemudian, prinsip dasar elevasi adalah menggunakan garis horizontal sebagai acuan dalam pengukuran. Alat waterpass digunakan untuk mengetahui garis yang sejajar dengan bidang horizontal. Lalu dilakukan pembacaan rambu ukur untuk mengetahui perbedaan tingginya. Rumus yang digunakan adalah delta H sama dengan backside dikurangi foreside atau tampak belakang dikurangi dengan tampak muka. Peralatan yang digunakan dalam water passing ini ada water pass untuk menentukan garis horizontal, kemudian ada meteran roll untuk mengukur tinggi alat, meteran tanah untuk mengukur jarak antara titik A dengan titik B, lalu ada statif atau tripod sebagai penyangga, ada rambu ukur sebagai alat baja untuk mengukur ketinggian tanah, lalu ada patok sebagai penanda suatu titik. Prosedur water passing ini yang pertama ada penentuan titik acuan atau benchmark, lalu memasang tripod atau statif, kemudian kita letakkan water pass di atasnya, lalu dilakukan penyetelan agar water pass benar-benar dalam kondisi horizontal agar pengukurannya dapat akurat. Lalu dilakukan pembacaan rambu ukur. Rambu ukur dibaca mulai dari backside atau bacaan belakang, lalu foreside bacaan depan ataupun muka, lalu kita catat hasilnya. Pencatatan dilakukan untuk kemudian kita lakukan perhitungan beda tinggi dengan rumus delta H sama dengan backside dikurangi foreside. Contoh perhitungannya yaitu diketahui elevasi titik A 100 meter, kemudian backside 1,5 meter dan foreside 1,2 meter. Perhitungan kita lakukan dengan delta H sama dengan backside dikurangi foreside 1,5 dikurangi 1,2 sama dengan 0,3 meter. Maka elevasi B adalah 100 dari elevasi A ditambah 0,3 menjadi 100,3 meter. Terdapat dua jenis profil dalam water passing. Ada profil memanjang dan profil melintang. Profil memanjang digunakan untuk melihat perubahan elevasi dari suatu jalur seperti jalan. Lalu profil melintang digunakan untuk melihat potongan suatu area. Seperti yang kita lihat dalam gambar. Di profil memanjang terdapat titik A 100 meter, kemudian di titik B 100,1 meter dan titik C 99,5 meter. Di sini terlihat perbedaan elevasi, yaitu elevasi kenaikan dan penurunan. Di gambar sebelahnya terdapat profil melintang. Kita lihat di kiri jalan ada 100,2 meter, kemudian di tengah ada 100 meter, dan di sebelah kanan ada 99,8 meter. Di
Si profil melintang ini kita gunakan untuk kemiringan jalan ataupun drainase. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa waterpassing adalah metode yang sangat penting digunakan dalam proyek konstruksi untuk mengetahui perbedaan tinggi dan elevasi. Penggunaan alat dan prosedur yang tepat sangat penting digunakan agar hasil pengukurannya akurat. Dengan demikian, proyek konstruksi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Demikian penjelasan mengenai waterpassing dalam proyek konstruksi. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami konsep waterpassing. Terima kasih.